Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rahmadelia dengan NIM 1323095. Di sini saya akan membahas tentang materi OSI model dalam tunjangan mata kuliah, jaringan komputer, dan komunikasi data. Kita lanjut. Model OSI ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 sebagai standar untuk memahami dan merancang komunikasi antar sistem dalam jaringan komputer. Meskipun saat ini model TCP atau IP itu lebih banyak digunakan dalam jaringan internet, model ini atau model OSI ini tetap menjadi referensi utama dalam pembelajaran jaringan karena membantu memahami bagaimana berbagai protokol dan perangkat bekerja bersama dalam suatu sistem komunikasi. Apa itu model OSI? Model OSI ini atau Open Systems Interconnection, yaitu sebuah model konseptual yang membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan untuk membantu standarisasi dan interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor. Sementara itu, protokol jaringan adalah aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima melalui jaringan. Jadi setiap protokol bekerja pada satu atau lebih lapisan OSI ini untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Nah, apa itu hubungan antara keduanya ini? Yaitu model OSI ini yaitu sebuah kerangka kerja, itu menjelaskan bagaimana komunikasi jaringan seharusnya terjadi. Sedangkan untuk protokol itu adalah sebuah aturan konkret yang diimplementasi dalam jaringan untuk mengatur komunikasi di dalam lapisan-lapisan OSI. Lalu, pada model OSI ini terdiri dari 7 lapisan, dan setiap lapisan ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang spesifik. Pendekatan berlapis ini memudahkan perangkat dan teknologi yang berbeda untuk bekerja sama. Model OSI ini banyak digunakan sebagai referensi untuk memahami cara kerja sistem jaringan tersebut. Nah, di sini nih agar terlihat gambaran jelasnya itu, model OSI itu ada 7 lapisan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan ini yang memiliki tugas masing-masing, mulai dari aplikasi yang digunakan pengguna hingga transmisi fisik data melalui kabel atau sinyal. Biar ada gambaran lanjut. Pertama itu ada lapisan pertama, yaitu lapisan fisik. Lapisan ini bertanggung jawab atas koneksi fisik aktual antara perangkat. Lapisan fisik ini berisi informasi dalam bentuk bit. Nah, misalkan ya, saat menerima data itu, lapisan ini menerima sinyal yang diterima, lalu mengubahnya menjadi kode biner, lalu mengirimkannya ke lapisan tautan data, yang akan menyatukan kembali kode biner tersebut. Nah, perangkat lapisan fisik ini umumnya itu ada hub, repeater, modem, dan kabel. Selanjutnya, lapisan kedua itu lapisan tautan data atau DLL. Lapisan tautan data ini bertanggung jawab atas pengiriman pesan dari satu simpul ke simpul lain. Fungsi utamanya yaitu memastikan transfer data bebas kesalahan dari satu simpul ke simpul lain melalui lapisan fisik. Yang artinya lapisan ini memastikan transfer data bebas kesalahan dalam jaringan lokal atau LAN. Lapisan data link ini dibagi menjadi 2 sublapisan. Yang pertama itu ada kontrol tautan logis atau LLC, yaitu mengelola kontrol aliran data dan deteksi kesalahan. Yang kedua itu ada kontrol akses media atau MEC, yaitu mengatur akses perangkat ke jaringan dan menangani alamat MEC. Lalu selanjutnya itu ada lapisan jaringan. Nah, dari gambaran ini, saya ringkas saja, lapisan jaringan itu bertanggung jawab untuk mengirimkan data antar host di jaringan berbeda serta menangani perobetan paket agar mencapai tujuan dengan jalur terbaik. Alamat IP ini pengirim dan penerima ditempatkan di header oleh lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini diimplementasikan oleh perangkat seperti router dan switch layer yang membantu mengarahkan data ke tujuan yang tepat.
Fungsi lapisan jaringan itu, yang pertama itu ada routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk pengirim data. Lalu, yang kedua itu ada pengalaman logis, yaitu menambahkan alamat IP pengirim dan penerima dalam header paket. Selanjutnya itu ada lapisan keempat, yaitu lapisan transportasi. Ringkasnya itu, lapisan ini tuh bertanggung jawab untuk mengirimkan data secara andal dari ujung ke ujung, serta memastikan integritas data. Dan jika terjadi kesalahan, lapisan ini dapat langsung mentransmisikan ulang data tersebut. Protokol ini yang digunakan dalam lapisan transport ini yaitu ada TCP, UDP, NetBIOS, PPTP. Lalu fungsi utama dalam lapisan transportasi ini yaitu pertama itu ada segmentasi dan perakitan ulang, yaitu memecah data menjadi segmen dan menyusunnya kembali di tujuan. Yang kedua itu ada pengalamatan titik layanan, yaitu mengidentifikasi aplikasi yang menerima data menggunakan port number. Lalu selanjutnya itu ada lapisan kelima, yaitu lapisan sesi. Lapisan sesi ini bertanggung jawab atas pembentukan koneksi, pengelolaan koneksi, penghentian sesi antara dua perangkat. Lapisan sesi ini bertanggung jawab untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua perangkat. Lapisan ini juga menyediakan autentikasi dan keamanan. Protokol yang digunakan lapisan sesi ini yaitu NetBIOS dan PPTP. Fungsi utama dalam lapisan sesi ini yaitu yang pertama itu ada pembentukan pemeliharaan dan pengakhiran sesi, yaitu mengatur koneksi antara dua perangkat. Kedua itu ada sinkronisasi, yaitu menandai titik dalam data agar dapat dilanjutkan jika terjadi gangguan. Lalu yang ketiga itu ada pengontrol dialog, yaitu mengelola alur komunikasi antara dua sistem, jadi tidak tumpang tindih gitu. Lalu selanjutnya itu ada lapisan keenam, lapisan presentasi. Lapisan presentasi juga disebut lapisan penerjemahan. Data dari lapisan aplikasi ini diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirimkan melalui jaringan. Protokol yang digunakan dalam lapisan presentasi ini adalah JPEG, MPG, GE, TLS, atau SSL, dan lain-lain. Nah, lapisan ini juga berfungsi nih untuk mengubah data dari format yang digunakan oleh aplikasi menjadi format yang dapat dikirim melalui jaringan, atau sebaliknya. Lalu, fungsi utama dalam lapisan ini itu sebagai terjemahan, yaitu mengonversi data antar format, misalnya kode numerik SCI ke dalam alfabet ABCDIC. Yang kedua itu ada enkripsi atau dekripsi, itu mengamankan data dengan protokol seperti TLS atau SSL. Yang terakhir itu ada kompresi, itu mengurangi ukuran data agar lebih efisien dalam transmisinya. Lalu selanjutnya itu ada lapisan ketujuh, yaitu lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi ini menghasilkan data yang akan ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Jadi lapisan ini tuh memungkinkan aplikasi menghasilkan, mengirim, dan menerima data melalui jaringan. Lalu fungsi utama dalam lapisan aplikasi ini, diantaranya itu ada terminal virtual jaringan atau NVT. Itu memungkinkan komunikasi antar sistem berbeda. Yang kedua itu ada enkripsi atau dekripsi. Itu ngamanin data sebelum data tersebut dikirim ataupun setelah data tersebut diterima. Lalu yang terakhir itu ada kompresi, yaitu mengurangi ukuran data agar lebih efisien dalam transmisinya. Nah, agar lebih jelas gambarannya, saya ada contoh. Misalkan dalam mengirim pesan email antara pengirim dengan penerima. Misalkan ya ada orang A yang mengirim email ke temannya, yaitu orang B. Nah, langkah awalnya itu, orang A ini berinteraksi nih dengan aplikasi email seperti Gmail, lalu menulis emailnya untuk dikirim. Ini terjadi di lapisan aplikasi.
Lalu langkah kedua, pada lapisan presentasi, aplikasi Gmail ini mempersiapkan transmisi data seperti mengenkripsi data dan memformatnya untuk ditransmisi. Lalu lanjut ke langkah 3 itu, pada lapisan sesi, koneksi dibuat antara pengirim dan penerima di internet. Nah, langkah keempat ini, pada transport layer, data email itu dipecah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Ia itu menambahkan nomor urut dan informasi pemeriksaan kesalahan untuk menjaga keandalan informasinya. Lalu selanjutnya itu ada langkah kelima, itu pada lapisan jaringan, pengelamatan paket dilakukan untuk menemukan rute terbaik untuk ditransfer. Lalu lanjut ke langkah 6 itu, pada lapisan tautan data, paket data itu dienkapsulasi ke dalam bingkai, lalu alamat MAC ditambahkan untuk perangkat lokal, dan kemudian memeriksa kesalahan menggunakan deteksi kesalahan. Lalu lanjut ke langkah terakhir itu, langkah 7, pada lapisan fisik, frame ditransmisikan dalam bentuk sinyal listrik atau optik melalui media jaringan fisik seperti kabel Ethernet atau Wi-Fi. Nah, setelah email sampai ke penerima itu, yaitu orang B, proses ini akan berbalik dan mendeskripsi konten email. Dan akhirnya, email itu akan ditampilkan di klien email orang B. Seperti itu. Baik, itu saja. Dan selanjutnya itu, jadi model OOS ini bisa diibaratkan kayak jalur estafet bagi data itu yang kita kirim dan diterima setiap harinya. Jadi saat kita klik tautan, mengirim file, atau ngelakuin panggilan video, data kita harus melewati 7 pos pemeriksaan sebelum akhirnya sampai ke tujuan. Nah, setiap lapisan dalam model ini tuh punya tugas unik. Ada yang memastikan data sampai dengan benar, ada yang menjaga keamanannya, ada yang menerjemahkan formatnya, dan ada juga yang mengatur jalur terbaik agar data bisa dikirim secepat mungkin. Nah, bisa dibilang tanpa model OS ini, dunia digital yang kita nikmati itu sekarang nggak akan berjalan semulus ini gitu loh. Dan meskipun saat ini banyak sistem menggunakan model TCP atau IP yang lebih sederhana itu, konsep OS ini tetap menjadi dasar yang bantu para ahli jaringan memahami cara kerja komunikasi data ini. Nah, model ini tuh juga membantu dalam menjaga keamanan jaringan dan memastikan data tetap utuh, dan memungkinkan berbagai perangkat dari perusahaan berbeda itu bisa ngobrol dengan bahasa yang sama. Jadi, setiap kali kita buka situs web atau ngirim pesan ke teman itu di belahan dunia lain, ingatlah bahwa ada perjalanan panjang yang dilalui data kita. Semua itu tuh berkat kerjasama luar biasa dari 7 lapisan OSI yang memastikan dunia tetap terhubung dengan cara yang aman, cepat, dan efisien. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.